Amanat pembina upacara, barisan diistirahatkan. Untuk amanat pembina upacara, istirahat di depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina ni'matal hurriyati wal istiqlal wa wadhul ikrami wal jalal. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-muttasifi bi sifatil kamal wa ala alihi wa ashabihi alladzina hum khairul ashabi wal al. Amma ba'du, para pengurus di Dewan Pengurus Harian Yayasan Pendidikan Al-Halimi yang saya hormati, para kepala bagian dan ketua badan yang ada di lingkup Yayasan Pendidikan Al-Halimi yang saya hormati, dan juga para ustadz dan ustadzah yang terus mengabdi untuk kemajuan pendidikan di Indonesia melalui wadah Yayasan Pendidikan Al-Halimi yang saya hormati, anakku, putra-putri Indonesia yang menimba ilmu di Yayasan Pendidikan Al-Halimi dari RA, MI, MTS, MA, Pondok Khusus Putra dan Putri yang saya cintai. Syukur kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nikmat sehat, nikmat waktu luang, nikmat iman dan Islam, dan yang sekarang kita rayakan adalah nikmat kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ke-80 pada tahun 2025 ini. Syukur atas nikmat-nikmat itu tentu Allah menjanjikan, dan dengan keyakinan kita, janji Allah itu pasti Allah akan penuhi. Allah akan menambahkan nikmat itu kepada kita semua. Ketika nikmat kemerdekaan kita syukuri, maka Allah akan menjadikan kita merdeka satunya. Merdeka dari segala hal, termasuk merdeka dari keinginan orang-orang, sebagian orang yang menginginkan Indonesia ini tidak akan maju di masa-masa yang akan datang. Salawat dan salam semoga Allah sampaikan kepada junjungan alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengajarkan kepada kita bahwa setiap manusia yang lahir, dia lahir dalam keadaan fitrah, dan fitrah itu adalah kemerdekaan. Kemerdekaan dari penjajahan, kemerdekaan dari perbudakan terhadap sesama. Karena fitrah itu adalah ketundukan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka salawat dan salam semoga Allah sampaikan kepada beliau, juga kepada keluarga dan para sahabat beliau. Tadi Sekretaris Dewan Pengurus Harian Yayasan Pendidikan Al-Halimi, Ustadz Ahmad Haulani, menanyakan kepada saya, kok tidak pakai jas, Ustadz? Saya sudah pakai jas. Saya bilang, ada pesan yang ingin saya sampaikan. Ini adalah One Piece. Tahu One Piece? One Piece itu artinya satu potong pakaian. Pakaian satu potong. Ini lama saya cari soalnya. Saya sudah mencarinya lama untuk dipakai. Maka ini One Piece. One Piece itu artinya satu potong pakaian. Tapi ada benderanya itu. Bukan bendera merah putih, tapi bendera bajak laut. Dan ini yang dikhawatirkan oleh pemerintah kita. Sesuatu yang seharusnya tidak mengkhawatirkan.
sesuatu yang seharusnya dijadikan sebagai bahan evaluasi untuk pemerintah kita. One Piece itu judul untuk komik yang ditulis oleh Eiichiro Oda, orang Jepang. Itu mengisahkan tentang seorang anak kecil yang bercita-cita sebagai raja bajak laut. Bukan bercita-cita sebagai presiden, tidak bercita-cita sebagai gubernur, tidak bercita-cita sebagai bupati atau wali kota. Dia bercita-cita menjadi raja bajak laut, tapi raja bajak laut yang baik. Karena memang biasanya bajak laut itu identik dengan kejahatan, dengan pembunuhan, dengan perampokan. Tapi ada orang atau anak yang bercita-cita menjadi raja bajak laut yang baik, yang punya impian mendapatkan harta karun yang bernama One Piece yang ada di Grand Line. Suatu tempat, satu wilayah yang tidak mudah untuk didatangi dan ditembus oleh siapapun. Maka ada anak yang bercita-cita untuk menjadi raja bajak laut, untuk mendapatkan harta karun yang bernama One Piece itu. Siapa nama tokohnya? Monkey D. Luffy. Monkey D. Luffy, kalian sudah tahu itu. Alhamdulillah, banyak yang tahu tokoh dari Monkey D. Luffy itu, yang punya tubuh elastis, yang bisa memanjangkan tangan, memanjangkan badan, memanjangkan kaki, bahkan memanjangkan kepalanya, lehernya. Seorang anak muda yang kemudian mencari orang-orang yang punya mimpi, anak-anak muda yang punya mimpi, bahkan pembasmi bajak laut dia jadikan sebagai bajak laut. Anak muda yang kerjanya menjadi pembasmi bajak laut, dia bisa tarik sebagai bajak laut anggotanya. Siapapun anak muda yang punya mimpi, dia akan bantu untuk meraih mimpinya itu. Bahkan temannya yang punya keinginan untuk menjadi angkatan laut, yang nanti akan menjadi lawannya, dia wujudkan mimpinya dan berhasil menjadi anggota di angkatan laut. Dia adalah seorang anak yang kakeknya sendiri adalah kolonel, pimpinan di angkatan laut. Tapi dia sendiri ingin menjadi raja yang nanti akan berhadapan dengan kakeknya, raja bajak laut. Ada semangat yang diajarkan, yang ingin disampaikan oleh Eiichiro Oda di dalam komiknya itu. Itu sudah dibuatkan film animasi dan juga sudah dibuatkan film oleh Hollywood dengan aktor dan aktris yang memang tidak banyak orang mengenalnya, tapi memerankan dengan sangat baik. Ini dikhawatirkan oleh pemerintah. Berkibarnya bendera One Piece itu. Tapi ada anak bangsa yang ingin menandingi One Piece itu dengan membuat film yang kemudian mendapatkan banyak hujatan. Merah putih, one for all. Kalau One Piece itu dia mengarungi lautan untuk mencari One Piece, ini ada anak-anak bangsa yang digambarkan di dalam film itu, di dalam film Merah Putih One for All itu, yang mencari bendera merah putih dengan menerabas hutan dan rintangan-rintangan yang ada di hutan itu. Ini adalah bentuk tandingan sebenarnya, tandingan untuk fenomena yang menyertai peringatan Hari Kemerdekaan, ulang tahun Hari Kemerdekaan Rakyat Indonesia yang ke-80, yang marak pengibaran bendera One Piece itu ingin ditandingi oleh segelintir orang
bagus maksudnya, tapi hasil film yang dihasilkan sangat membuat malu. Ipin Upin yang dihasilkan oleh negara tetangga sejak 2007 itu jauh lebih baik daripada film animasi yang dibuat oleh orang-orang yang ingin punya niat ingin menandingi bendera One Piece itu. 2007 sampai 2025. Berapa tahun itu? 18 tahun. Malaysia sudah menghasilkan film animasi Ipin Upin. Upin Ipin. Dengan sangat baik dan pesan-pesan yang sangat menyentuh. Tapi ada anak Indonesia yang membuat film di tahun 2025 dengan hasil yang sangat mengecewakan dan memalukan. Padahal sebelumnya ada film animasi yang dihasilkan oleh anak bangsa, Jumbo itu. Jumbo itu sangat bagus dan bahkan penontonnya bisa menembus 10 juta penonton. Itu adalah rekor dalam film Indonesia, terutama film animasi. Tapi kemudian itu dijatuhkan nilainya oleh film yang katanya mengeluarkan anggaran, menghabiskan anggaran sampai 6,7 miliar. Apa yang ingin saya sampaikan? Mengutip kedua fenomena yang meramaikan peringatan dan perayaan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80 ini. Pemerintah seharusnya tidak perlu khawatir dengan bendera-bendera semacam itu. Jadikan itu sebagai bentuk kritikan, sebagai bentuk pengingat bahwa ada yang salah di dalam pemerintahan ini. Bagaimana tidak kalau ada pemerintah daerah setingkat bupati yang ingin menaikkan pajak sampai 250%. Bahkan ada yang menaikkan sampai 1000%. Apa-apaan itu? Apa pemerintah hanya bisa menarik pajak untuk menghidupi rakyatnya? Menghidupi rakyat dengan menyusahkan rakyat. 1000% pajak dinaikkan. Ada juga rencana untuk mengambil pajak dari amplop kondangan. Maka ustazah-ustazah nanti kalau ada yang ingin melaksanakan resepsi pernikahan dan mengundang banyak orang, hati-hati nanti amplopnya itu akan dipajaki. Ada juga wacana untuk menarik pajak dari ibu-ibu kantin. Apa-apaan ini? Apakah pemerintah yang kita pilih ini hanya bisa menarik pajak untuk menghidupi rakyat, mensejahterakan rakyat di atas negara yang melimpah kekayaannya? Kalau dikelola dengan baik, maka tidak akan ada rakyat yang miskin. Masyarakat dunia banyak yang heran kenapa di Indonesia bukan hanya ada, tapi banyak rakyat yang miskin, bahkan hidup kelaparan. Sesuatu yang seharusnya tidak boleh terjadi, sesuatu yang seharusnya tidak layak terjadi, menimpa bangsa yang negaranya sangat melimpah kekayaan, baik di laut, di hutan, ataupun di dalam bumi. Banyak kekayaan yang bisa dikelola dengan baik oleh pemerintah untuk mensejahterakan rakyatnya. Tapi kenapa pajak yang diperluas? Apa ini adalah bentuk pelaksanaan dari apa yang dulu dikatakan oleh calon wakil presiden dulu, bahwa kebunnya binatang-binatang itu harus digemukkan, kebunnya diperluas. Binatang-binatangnya digemukkan, kemudian kebunnya diperluas. Maka cakupan dari pengambilan pajak itu tidak hanya untuk para pengusaha, tapi juga untuk pedagang-pedagang kecil. Bahkan royalti
musik itu akan dipajaki. Ibu-ibu di kantin akan dikenai pajak. Kemudian orang-orang yang mengadakan resepsi dan mendapatkan amplop dari undangannya akan dipajaki. Ada keadilan yang harus diberikan dan didistribusikan kepada rakyat Indonesia. Ada kesejahteraan yang harus diperhatikan oleh pemerintah ini. Belajarlah dari apa yang dilakukan oleh Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Kalau Anda membaca sejarah bagaimana Sayyidina Umar ketika menjadi khalifah, bahkan beliau tidak menikmati jabatan yang ia emban, tidak menikmati kesenangan-kesenangan dari kekhalifahan yang diberikan kepada beliau. Pernah suatu hari ketika Sayyidina Umar mendapatkan kiriman beberapa burdah, beberapa selimut dari Yaman, beliau membagikannya kepada beberapa orang sahabat, dan beliau mendapatkan sama seperti apa yang beliau bagikan kepada para sahabat itu. Tapi karena selimut yang dibagikan itu kalau dibuat menjadi jubah tidak akan muat untuk tubuh beliau yang besar, untuk tubuh beliau yang tinggi, maka beliau diberikan bagian dari putranya, yaitu Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Kemudian itu beliau sambung, dijadikan sebagai jubah. Ketika beliau menyampaikan kepada para sahabat perintah untuk berjihad, ada yang protes, "Ya Amirul Mukminin, saya tidak mau mentaati Anda." Kenapa? Karena Anda seharusnya mendapatkan satu selimut, tapi Anda membuatnya sebagai jubah. Yang kalau satu selimut itu Anda buat sebagai jubah itu tidak cukup. Itu artinya Anda mengambil dua dari selimut itu sehingga mencukupi badan Anda untuk ditutupi dengan jubah. Maka Sayyidina Umar mengatakan kepada Sayyidina Abdullah bin Umar, "Abdullah, bangun, sampaikan." Maka Sayyidina Abdullah bin Umar menyatakan bahwa burdah yang menjadi bagiannya itu diberikan kepada ayahnya Sayyidina Umar, dan itulah yang disambungkan oleh Sayyidina Umar sehingga bisa menjadi jubah yang bisa beliau pakai untuk seharian beliau. Banyak hal yang menunjukkan kasih sayang Sayyidina Umar kepada rakyatnya. Banyak hal yang menunjukkan bahwa tujuan dari Sayyidina Umar untuk mensejahterakan rakyat dan memberikan rasa aman di dalam hati rakyatnya. Banyak hal yang dilakukan oleh Sayyidina Umar untuk memberikan rasa adil dan kebijaksanaan kepada para rakyatnya. Tidak hanya kaum muslimin, tapi juga siapapun orang kafir yang berada di bawah pemerintahan kaum muslimin dan ingin hidup bertetangga dan berdekatan dengan kaum muslimin akan mendapatkan keadilan dan kesejahteraan di bawah kepemimpinan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Belajar juga kalian wahai para pemimpin pada buyut dari Sayyidina Umar bin Khattab, yaitu Umar bin Abdul Aziz, seorang khalifah yang dijuluki sebagai Khalifah Ar-Rasyidin yang kelima oleh para sejarawan. Bagaimana beliau dalam waktu kepemimpinan, dalam masa kepemimpinan yang sangat singkat, bisa menghadirkan kesejahteraan sehingga tidak ada rakyat yang hidup miskin. Padahal saat itu wilayah kekuasaan kaum muslimin sangat luas, bahkan meliputi tidak hanya Jazirah Arab, Mesir, Persia, Romawi, dan sebagian besar wilayah-wilayah yang ada di benua Afrika. Itu adalah wilayah kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz rahimahullah ta'ala. Dalam masa kepemimpinan yang kurang dari 3 tahun, beliau bisa menghadirkan kesejahteraan kepada seluruh rakyatnya. Bahkan tidak ada mustahik zakat yang akan menerima zakat
yang dikumpulkan di Baitul Mal. Tidak ada kekayaan alam yang dihasilkan oleh pemerintahan beliau. Tidak ada minyak, tidak ada emas, tidak ada perak, tidak ada nikel, tidak ada boksit, tidak ada timah. Tapi kesejahteraan merata dirasakan oleh rakyat, tidak hanya oleh kaum muslimin, tapi juga rakyat yang ada di bawah pemerintahan Khalifah Umar bin Abdul Aziz rahimahullah ta'ala. Sejarah-sejarah semacam ini layak dibaca oleh pemimpin-pemimpin kaum muslimin. Berantas korupsi. Kalau harta yang dikorupsi bisa dikembalikan kepada negara, maka tidak capek-capek pemerintah ini untuk menarik pajak dari rakyatnya. Kalau kekayaan alam yang melimpah ini bisa dikelola dengan baik untuk kesejahteraan rakyat Indonesia, tidak perlu capek-capek pemerintah ini untuk menarik pajak dari rakyat. Apalagi kemudian pajak ingin disamakan dengan zakat. Jauh beda antara zakat dengan pajak, karena zakat hanya diwajibkan kepada orang-orang yang memiliki kelebihan harta dari yang ia butuhkan. Sementara pajak tidak hanya dibebankan kepada para pengusaha yang kaya itu, tapi juga kepada seluruh rakyat. Para ustadz, ustadzah, para santriwan dan santriwati Pondok Pesantren Al-Halimi yang saya hormati, kalian para santriwan dan santriwati ini diharapkan akan membangun dan memajukan negara kesatuan Republik Indonesia di masa yang akan datang. Di tahun 2045 kalian ini adalah generasi emas yang akan memajukan negara kesatuan Republik Indonesia. Tapi generasi emas itu saat ini dibikin gemas oleh para pemimpinnya, dibikin cemas oleh tingkah laku para pemimpinnya, dibikin lemas karena kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh para pemimpinnya. Bagaimana kalian akan menjadi generasi emas di tahun 2045 nanti kalau hal itu kalian gemas, kalian cemas, kalian lemas akibat apa yang diperlihatkan, yang dipertunjukkan oleh para pemimpin kita. Tapi tetap kita punya harapan. Kalian sebagai generasi harapan harus dari sekarang sudah mempersiapkan diri. Baca sejarah-sejarah perjuangan Rasulullah SAW. Baca sejarah perjuangan para sahabat, para khulafaur rasyidin, para pemimpin-pemimpin kaum muslimin yang menghadirkan kesejahteraan dan keadilan di tengah-tengah masyarakat. Baca itu dan jadikan sebagai motivasi kalian untuk nanti ketika kalian ditunjuk dan diberi amanah sebagai pemimpin, kalian tidak mengulangi apa yang membuat rakyat cemas, apa yang membuat rakyat lemas. Karena kalian sudah membuktikan diri sebagai generasi emas. Bekali diri dari sekarang. Jangan malas. Jangan malas baca. Jangan cuma baca status-status yang lebay itu, yang alay itu. Kalian punya minat baca, tapi tidak punya daya baca. Kalian berminat membaca hal-hal yang pendek, tapi daya bacanya sangat kurang. Membaca satu halaman saja, itu sudah letih otaknya itu. Itu daya baca kalian sangat kurang. Ada minat baca, tapi sertai dengan daya baca. Maka dengan banyak membaca, baik yang tertulis di buku-buku, yang tertulis di media sosial, kemudian membaca tontonan-tontonan yang kalian tonton, itu adalah tontonan yang memotivasi kalian, yang bisa menjadikan kalian
menjadi orang-orang yang berguna di masa depan. Kalau kalian diangkat sebagai pemimpin, kalian adalah pemimpin yang menghadirkan keamanan, keadilan, dan kesejahteraan di tengah-tengah masyarakat. Itu yang kita harapkan dari generasi emas pada tahun 2045 nanti, ketika Indonesia merayakan hari ulang tahun kemerdekaan yang ke-100. Kalian tampil sebagai pemimpin-pemimpin yang menghadirkan keadilan dan kesejahteraan di tengah masyarakatnya. Jangan takut dengan bendera. Jadikan itu sebagai bahan untuk evaluasi. Bendera One Piece itu tujuannya untuk pemerintah dan siapapun yang berwenang memberikan kebijakan dan membuat kebijakan di daerah ataupun di negara Kesatuan Republik Indonesia, supaya berbenah diri untuk kemudian menghadirkan keadilan dan kesejahteraan di tengah-tengah masyarakat. Berantas itu korupsi, hukum seberat-beratnya para koruptor, kembalikan kerugian negara, berantas judi online, berantas narkoba yang sudah menyebabkan negara Kesatuan Republik Indonesia rugi secara finansial dan rugi juga secara moral. Karena itu merusak moral generasi yang diharapkan nanti bisa memajukan negara Kesatuan Republik Indonesia. Ini yang kita harapkan dari pemimpin kita. Dan kita layak berdoa dan wajib berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar pemimpin kita baik dari tingkat pusat sampai ke tingkat daerah semuanya mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala agar mereka menunjukkan kasih sayang mereka kepada rakyatnya, menunjukkan keadilannya kepada rakyatnya, sehingga bisa mendistribusikan kesejahteraan kepada seluruh rakyat Indonesia. Inilah amanah yang bisa disampaikan di dalam peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80. Semoga apa yang kita lakukan pada pagi hari ini mendapatkan ridho dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan rahmat dan ridhonya kepada kita semua. Saya cukupkan, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.